Ya Ustadz, jika kita sedang sholat dan kita kurang khusyuk, apakah sholat kita diulangi dari awal atau dilanjutkan dengan khusyuk walaupun sudah tahiyat akhir katanya? Khusyuk di dalam sholat itu tidak wajib Bapak-Bapak sekalian. Nabi SAW pernah dikasih hadiah oleh seorang sahabat yang bernama Abu Jaham, pakaian yang ada hiasannya. Setelah selesai sholat, Rasulullah langsung mencabut bajunya dengan keras dan berkata, kembalikan baju ini kepada Abu Jaham, karena hiasannya tadi membuatku lalai dalam sholat. Lihat, Nabi merasa tidak khusyuk gara-gara ada hiasan di baju tersebut. Lalu Nabi setelah selesai sholat beliau cabut. Lalu Nabi mengatakan, kembalikan baju ini kepada Abu Jaham, karena tadi hiasannya membuat aku lalai dalam sholat. Tapi apakah Nabi mengulanginya? Tidak. Berarti itu menunjukkan bahwa kalau kita tidak khusyuk di dalam sholat, ya udah selesai. Tidak disyariatkan kita untuk mengulanginya lagi. Ya, Allahu a'lam. Nah, baik. Dan selanjutnya ini beberapa pertanyaan kami gabungkan. Ya Ustaz, bagaimana jika di masjid terdekat tidak ada yang di atas sunnah? Banyak ritual-ritual yang di luar sunnah dan juga dengan alasan imamnya fasik yang tadi disebutkan, sehingga dengan dalil seperti ini banyak saudara-saudara kita yang sholat di rumah, entah itu berjamaah dengan istrinya atau sholat sendiri. Apakah benar yang dilakukannya? Pertama, sudah saya sebutkan tadi bahwa sholat di belakang orang fasik itu sah. Ya. Yang kedua, Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya. Liusalli ahadukum fil masjidil ladzi yalih. Hendaklah ia sholat di masjid yang dekat dengan rumahnya. Wala yatatabba'ul masajid, jangan cari-cari masjid lain, kata Rasulullah. Ya, maka dari itu ya, kita sholat di masjid yang dekat dengan rumah kita itu lebih bagus. Apalagi adanya kita di masjid itu bisa memberikan warna, Pak, dan pengaruh. Alhamdulillah. Ya, memang betul di masjid yang di situ lebih banyak jamaahnya lebih besar pahalanya, betul, Pak. Karena semakin banyak jamaah semakin besar pahalanya, kata Rasulullah SAW. Maka boleh nggak Ustaz, saya pengen yang lebih jauh tapi pahalanya lebih besar, saya pengen itu. Ya silakan aja, nggak masalah. Tapi kalau masjid yang dekat rumahnya gara-gara itu jadi mati semua, gimana? Gara-gara semuanya pengen yang lebih, akhirnya masjid yang dekat ditinggalin semua. Akhirnya nggak ada yang apa? Memakmurkan itu masjid. Ya, sayang sekali. Nah. Ya, baik, jazakallahu khair. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, bagaimana jika akhwat yang mendengar azan di perjalanan di depan masjid, apakah dia wajib mengikuti sholat berjamaah? Di depan masjid kan, bukan di dalam masjid. Iya. Cuma lewat aja kan. Betul. Ya terserah, di antara pilihan antara dia sholat di masjid atau dia sholatnya nanti di rumah aja. Ya. Dan sudah saya sebutkan tadi, rumah mereka lebih baik buat, beda kalau si akhwat sudah ada di masjid. Ya, pas mau keluar adzan, maka pada waktu itu udah nggak boleh lagi keluar, wajib sholat di masjid. Nah, selanjutnya bagaimana jika posisi sholat di rumah, sedangkan adzan sudah berlalu setengah jam, apa masih berlaku sholat sunnah qobliyah? Orang yang sholatnya di rumah kayak perempuan, maka walaupun sudah berlalu setengah jam, 2 jam, atau 1 jam, selama masih ada waktu, masih boleh dilakukan sholat qobliyah. Demikian pula ba'diyah, gak masalah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim pernah ketiduran sholat subuh sampai matahari terbit di perjalanan waktu itu.
Maka kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk berjalan sebentar. Kemudian beliau menyuruh Bilal untuk adzan. Lalu beliau sholat qobliyah. Baru kemudian menyuruh qomat, baru beliau sholat subuh. Lihat, padahal itu sudah, ya, nggak masalah. Bahkan kalau misalnya kita terluput dari qobliyah, ya saya tadi terluput dari qobliyah, boleh kita lakukan di waktu yang lain. Rasulullah SAW pernah tidak sempat ba'diyah zuhur karena banyak tamu dan beliau sibuk melayani tamu. Akhirnya beliau lakukan ba'diyah zuhur itu setelah sholat asar. Setelah sholat asar itu menunjukkan bahwa mengqadha sholat sunnah itu boleh, nggak masalah. Ya. Nah, baik, dan selanjutnya, ya Ustadz, kapan dan bagaimana sujud sahwi yang benar, dan bagaimana jika ketika kita lupa melakukannya dan ingatnya setelah sholat? Sujud sahwi, Pak, ada beberapa riwayat dalam masalah ini. Ikhtilaf juga para ulama, banyak permasalahan-permasalahan. Namun yang rajih wallahu alam, pertama kita mengikuti yang ditunjukkan oleh dalil dulu. Seperti misalnya Rasulullah SAW pernah kelebihan sholat jadi 5 rakaat, maka beliau sujud sahwi setelah salam. Rasulullah pernah sholat asar 2 rakaat, lupa. Kemudian para sahabat mengingatkan, maka beliau tambah 2 rakaat lagi dan beliau sujud sahwi sebelum salam yang kedua. Yang ketiga, Nabi mengatakan apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya, hendaklah ia ingat-ingat dulu. Kalau dia kuat dugaannya di rakaat ketiga, ya sudah, gunakan dugaan kuat lalu sujud setelah salam. Nabi juga mengatakan kalau kalian ragu dan kalian masih belum ingat juga, maka ambil yang yakin, yaitu 2 apa 3, 2 apa 3, 2 apa 3 misalnya. Maka ambil yang yakin 2, tambah 1 rakaat, maka sujud sebelum salam. Ini dalil-dalilnya ada nih. Maka yang ditunjukkan oleh dalil hendaknya kita lakukan sesuai dengan apa? Dalil. Adapun yang tidak ada dalilnya, maka diberikan pilihan antara sujud setelah salam atau sebelum salam, terserah. Memang ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama seperti Imam Malik mengatakan kalau untuk kekurangan maka sebelum salam, kalau untuk kelebihan maka setelah salam. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah. Tapi Allah alam, saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan diberikan pilihan. Kalau tidak ada dalilnya, diberikan pilihan antara sebelum atau setelah. Allah. Nah, baik, sekarang khair. Dan selanjutnya, ya Ustaz, bagaimana jika kita sholat berjamaah di suatu masjid dan imamnya tatkala membaca surat Al-Fatihah itu berantakan dari makhraj dan tajwidnya? Apakah sah kita menjadi makmum di belakang imam tersebut? Dari beberapa pertanyaan. Iya. Gimana kalau imamnya tajwidnya ancur-ancuran? Sudah saya sebutkan tadi hadisnya. Apabila imam sholatnya benar, kata Rasulullah apa? Kalian sah, dapat pahala, imam dapat pahala. Apabila imam sholatnya salah, kalian tetap sah dan dapat pahala, imam yang dapat dosa. Nanti sholat makmum sah-sah. Yang dosa siapa? Imamnya. Iya, Allahu a'lam. Nah, baik, sekarang khair. Memang sebagian ulama mengatakan tidak sah karena Al-Fatihahnya ancur-ancuran, sedangkan Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan tetap sah karena kesalahan imam tidak berpengaruh kepada apa? Makmum. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bagaimana kalau imam baru ingat setelah sholat kalau dia masih junub misalnya. Allahu a'lam. Baik, selanjutnya ya Ustaz, jika kita menjadi imam atau makmum, apakah harus ada niat jadi imam atau makmum? Iya. Sebetulnya Pak, imam niat itu sudah otomatis Pak. Niat itu sudah
Kalau dia imam rawatib, pasti dia pergi ke masjid niatnya pasti otomatis mau jadi imam dong. Dan kalau antum bukan imam, sudah otomatis antum gak bakalan niat jadi imam. Kecuali pas ditunggu imam rawatib gak ada, pas ditelepon, mam kemana? Lagi safar, ente aja jadi imam. Ya udah langsung otomatis berubah jadi imam, niat jadi imam karena sudah ditugaskan sama imam. Kamu jadi imam, ya udah. Pas dia berjalan mau jadi imam sudah otomatis niat jadi berupa apa? Sudah berubah jadi imam. Niat itu sudah otomatis insyaallah. Ya. Nah. Baik, selanjutnya Ustaz, di samping kontrakan saya ada musola yang diadakan sholat berjamaah 5 waktu. Tetapi saya ingin mendapatkan pahala adab nomor 3, yaitu memperbanyak langkah kaki. Bolehkah saya sekali-kali sholat berjamaah ke masjid lain yang jaraknya lebih jauh dari rumah saya? Sekali-kali aja maksudnya ya. Ya silahkan aja saya katakan, boleh. Walaupun tentunya kita tetap berusaha untuk memakmurkan masjid yang dekat dengan rumah kita. Nah. Baik, selanjutnya, jika seorang laki-laki mendapat keutamaan yang banyak dengan sholat berjamaah di masjid, lalu bagaimana dengan wanita yang sholatnya di rumah? Apakah setiap langkahnya dari kamar mandi ke tempat sholatnya di kamar menghapuskan dosa dan mengangkat derajatnya? Dan apakah menunggunya untuk sholat berikutnya di rumah didoakan oleh malaikat juga, Ustaz? Wanita jangan salah persepsi. Ketika mendengar keutamaan jalan kaki ke masjid, berarti kita nggak dapat. Ketika mendengar keutamaan didoakan malaikat di masjid, berarti kita nggak dapat. Kita katakan, hai wanita, untuk kamu beda dengan laki-laki. Keutamaan itu yang disebutkan untuk laki-laki, ya. Kalau dia sholat di masjid itu lebih utama buat laki-laki. Adapun wanita karena ada dalilnya langsung dari Rasulullah bahwa rumah mereka lebih baik buat mereka, maka bagi kamu lebih utama di mana? Di masjid. Nanti kami nggak dapat dong keutamaan jalan kaki. Walaupun nggak dapat, tapi tetap sholatnya lebih besar pahalanya di rumah bagi wanita. Iya. Maka dari itu kewajiban wanita pertama yakini bahwa sabda Rasulullah itu benar. Yang kedua, ini kasih sayang Allah kepada para wanita. Tanpa harus bersusah payah, ternyata dapat pahala yang lebih besar. Ya. Maka kalau ada dua wanita, yang satu jalan kaki capek ke masjid, yang satu di rumah, mana yang lebih besar pahalanya? Yang di rumah. Alhamdulillah kan, rahmat dan kasih sayang Allah kepada para wanita. Ternyata dengan amalan yang begitu ringan, nggak harus capek-capek pergi ke masjid, pahalanya lebih besar daripada perempuan yang pergi kemana? Ke masjid. Alhamdulillah, bersyukur dong sama Allah. Ini maunya yang susah-susah sih. Udah dikasih keringanan. Bukan berarti wanita tidak boleh pergi ke masjid, boleh. Kalau pergi ke masjid silakan. Iya. Nah, baik, selanjutnya pertanyaan kembali dari wanita mungkin ini, manakah yang lebih utama Ustadz bagi seorang wanita yang sedang umroh atau haji, sholat di Masjid Haram atau Masjid Nabawi dengan sholat di kamar hotelnya? Apakah hotel sama dengan rumah? Ini jadi permasalahan. Atas pendapat yang mengatakan hotel bukan rumah, ya, dan tidak sama dengan rumah, berarti lebih baik kemana? Masjid. Atas pendapat yang mengatakan hotel sama dengan rumah karena sama-sama hukumnya dihukumi dengan rumah. Kenapa? Karena tempat bermalam di situ. Juga dikarenakan ilatnya sama, keluarnya wanita ke masjid itu kan mengakibatkan apa? Campur baur dengan laki-laki, fitnah. Karena ilatnya ada di situ dan kaidah mengatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berporos kepada ilatnya. Ilat ada, hukum ada. Ilat tidak ada, hukum tidak ada. Sementara ilatnya sama itu. Keluarnya wanita itu menyebabkan fitnah.
Maka atas dasar itu sama kalau begitu hukumnya dengan di rumah. Nah sekarang jadi masalah, kalau saya nggak ke Masjidil Haram berarti saya nggak dapat 100.000. Pendapat yang rajih 100.000 itu bukan hanya di Masjidil Haramnya saja, di masjidnya saja Pak, tapi itu berlaku untuk semua kota Mekah. Kenapa? Karena kata-kata Masjidil Haram dalam Al-Quran dimutlakan untuk tanah haram semuanya. Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amim hadha. Sesungguhnya kaum musyrikin itu najis, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ya, maksudnya Masjidil Haram di sini tanah haram secara keseluruhan. Berarti tanah haram disebut Masjidil Haram, berarti pahalanya semua sama, dapat 100.000 baik di masjid maupun di selama hotelnya di mana? Di tanah haram. Kecuali kalau hotelnya di Mina, bukan tanah haram lagi, nggak dapat 100.000. Tapi kan saya yakin kalau antum umroh pasti hotelnya di mana? Di tanah haram kan? Di tanah haram. Makanya yang rajih wallahu a'lam bahwa 100.000 itu berlaku untuk tanah haram seluruhnya. Ya. Nah, sekarang kalau laki-laki pergi ke Masjidil Haram dapat keutamaan apa? Banyaknya orang yang sholat berjamaah di situ, Pak. Selain 100.000 sudah gitu dapat apa? Ya banyaknya pahala di situ. Kalau perempuan semakin menghindari fitnah, semakin utama buat dia. Iya, bayangkan kalau di Masjidil Haram perempuan laki-laki terkadang safnya sejajar, Pak. Terkadang saking ramenya kita nggak sadar ternyata di samping kita perempuan. Itu sering terjadi, Pak, di Masjidil Haram. Daripada seperti itu fitnah, udah mendingan nggak usah pergi ke masjid, mendingan di hotel. Iya, Allahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Baik, selanjutnya ada yang bertanya, Ustaz, kalau menjawab seruan muadzin yang mengucapkan ala sallu fi rihal, itu menjawabnya bagaimana, Ustaz? Kenapa? Menjawab seruan adzan muadzin ala sallu fi rihal. Ala sallu fi rihal, bagaimana menjawabnya? Rasulullah bersabda, idza sami'tumul muadzin yuadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar muadzin adzan, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini hadis umum, Pak. Berarti ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Gitu aja udah. Patokannya hadis itu. Iya. Nah, baik. Selanjutnya, ya Ustaz, jika kita meninggalkan tertinggal sholat berjamaah di masjid lalu mendapati orang yang membuat jamaah baru, apakah sebaiknya kita ikut jamaah tersebut atau sholat sendiri saja? Kalau antum merojikan pendapat jumhur nggak masalah. Tapi kalau antum belum merojikan pendapat mazhab ya Imam Syafi'i, dalam hal ini Imam Syafi'i, maka jangan, antum tetap sholat sendirian. Kalau saya pribadi, karena saya merojihkan pendapat yang mengatakan makruh jamaah yang kedua, ya, saya nggak mau sholat berjamaah lagi. Saya sholat sendirian aja. Iya, kecuali kalau di masjid mal-mal, di mal-mal, di pasar-pasar nggak masalah, kita ikut berjamaah lagi aja. Ya. Baik, selanjutnya, ya Ustaz, jika saya setelah sholat fardu terus saya melakukan sholat sunnah, tapi tiba-tiba ada orang yang datang menyentuh saya dan sholat di belakang saya, mengikuti saya. Nah, bagaimana dengan posisi seperti ini, Ustaz? Antum jangan berubah niat. Kalau antum sedang sholat sunnah, jangan sampai berubah niat jadi imam. Sebab kalau antum berubah niat, batal sholat antum. Karena antum sudah berpindah dari apa? Ya. Yang rajih wallahu a'lam dalam hal ini, Pak, antum tetap sholatlah sholat sunnah. Niat antum melanjutkan sebagai sholat sunnah 2 rakaat. Adapun urusan dia yang mengikuti antum, dikiranya antum sah, dia tetap sah, Pak. Karena orang yang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah sah tidak? Sebagaimana Mu'adz bin Jabal pernah
ya, beliau menjadi apa? Sholat bersama Rasulullah, sholat Isya, pulang ke kampung, ke kaumnya, ternyata kaumnya minta Mu'adz jadi imam. Maka Imam Mu'adz bin Jabal pun sholat niatnya sunnah, mereka sholat niatnya apa? Wajib. Ya, niatnya apa? Wajib. Dan itu tidak ditegur oleh Rasulullah SAW. Kalau itu batal, tentu Allah akan turunkan wahyu untuk menegur. Tapi ketika tidak ada wahyu yang menegur, itu menunjukkan sah, nggak masalah. Iya. Nah, ya selanjutnya, ya Ustaz, pada sholat jamaah kaum wanita banyak yang kakinya terlihat walaupun pakai kaos kaki. Bukankah aurat juga berbentuk kaki, tidak hanya ditutup oleh kaos kaki saja katanya? Ikhtilaf para ulama. Apakah kaki kodam, tahu kodam, telapak kaki, ya, itu wajib ditutup dalam sholat atau tidak? Pendapat yang rajih dalam hal ini harus, karena itu termasuk aurat. Memang sebagian ulama mengatakan kalau terlihat pun tidak apa-apa dan tidak mempengaruhi apa? Keabsahan sholat. Iya. Namun yang rajih dalam hal ini, Pak, saya merajihkan pendapat bahwa kaki wanita karena termasuk aurat tetap harus ditutup. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabiat tentang kain wanita. Apa kata Rasulullah? Yurkhina shibron. Hendaklah wanita itu merendahkan kainnya sejengkal. Sejengkal maksudnya dari pertengahan betis. Sejengkal dari pertengahan betis. Apa kata sahabat ini? Idzan tankashifu aqdamuhunna ya Rasulullah. Kalau cuma sejengkal ya Rasulullah, kalau begitu telapak kakinya masih kelihatan. Apa kata Rasulullah? Yurkhina dhira'an. Boleh dipanjangkan sehasta dan tidak boleh lebih dari itu. Lihat sahabat ini, ya, ketika Rasulullah mendengar Rasulullah mengatakan hendaklah dia memanjangkannya satu jengkal. Apa kata sahabat? Kalau begitu ya Rasulullah, kalau cuma satu jengkal kakinya masih kelihatan ya Rasulullah. Berarti itu menunjukkan pemahaman para sahabat kaki itu apa? Aurat. Ya. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair. Dan selanjutnya, biasa jika kita masbuk dan jamaah sedang tahiyat awal, apakah kita langsung ikut duduk dan tahiyat ataukah menunggu berdiri? Kalau misalnya imam sedang tahiyat awal, kita masbuk, hendaknya kita ikuti seperti halnya keadaan imam. Udah langsung aja duduk, ikut tahiyat. Kemudian kita ikut imam dalam perbuatan-perbuatan imam selanjutnya. Allahu a'lam. Selanjutnya, ketika kita menjadi makmum dalam sholat berjamaah, apakah kita mengikuti bacaan imam atau diam saja? Kalau kita jadi makmum, apakah kita ngikutin bacaan imam? Ini dalam sholat apa? Jahriyah mungkin. Kalau dalam sholat sir, tahu dari mana imam baca apa? Kalau dalam sholat yang dikeraskan sudah kita sebutkan tadi, yang rajih lebih baik dia dengarkan dan diam saja. Iya. Lebih baik kita dengarkan dan diam. Kalau sholat sir, maka kita baca Al-Fatihah dan surat. Adapun kita ngikutin bacaan imam apa, mana kita tahu? Masa mau nanya dulu, mam, nanti lu mau sholat baca surat apa? Nggak perlu. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu, Bu, Pak, ya.